Mereka mengetahui bahwasanya nitrogen berlebih akan menyebabkan pertama yang paling riskan pada tanaman kubis. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Petani Pintar bersama Lahan Pintar. Sekarang kita sudah berada di Lahan Pintar, salah satu milik petani kita atau petani binaan kita, di mana kita akan mereview yang telah kita sebutkan kemarin, rimbunkan sejak dini. Nah, ini kelanjutan videonya. Jangan lupa bantu channel kita untuk berkembang dan bermanfaat untuk kita semua. Nah, para petani pintar, hal yang perlu kita ketahui di dalam budidaya tanaman cabai ini ialah nitrogen, fosfor, kalium atau pupuk NPK. Sebagaimana kita ketahui, pupuk makro yaitu nitrogen sangat dibutuhkan oleh tanaman cabai pada fase vegetatif, di mana nitrogen itu sendiri itu ada berbentuk nitrat dan berbentuk amonium. Nah, bagaimana kelebihan dan kelemahan masing-masing atau bahayanya jikalau banyak kita memberikan nitrogen, itu harus kita bahas dan harus kita pahami. Nah, kelebihan nitrogen ialah dapat mempercepat pertumbuhan bagi cabang tanaman cabai itu sendiri atau tunas yang ada pada bagian atas lebih cepat keluar. Nah, juga mempercepat pertumbuhan, jelas mempercepat tumbuhan, juga membantu tanaman untuk memenuhi kebutuhan di mana fase vegetatif ini kebutuhan makanan atau nutrisinya harus diseimbangkan. Apa bahaya dari pemberian nitrogen yang terlalu berlebih? Kita ambil contohnya pada tanaman kubis di mana kebutuhan nitrogen sangat banyak dibutuhkan oleh kubis. Namun hal tersebut kubis juga memerlukan bahan lain atau nutrisi lain atau pupuk lain, yaitu bisa P dan K. Di mana kubis sekarang ini para petani khususnya yang berada di Indonesia atau di Kerinci, itu pemberian nitrogen pada kubis sangatlah berlebih. Kenapa demikian? Karena beranggapan bahwasanya nitrogen mampu mempercepat laju pertumbuhan sehingga bisa mengejar harga yang diinginkan petani. Namun petani kita pada umumnya belum mengetahui atau mungkin mengetahui namun tidak direalisasikan dengan penanamannya. Mereka mengetahui bahwasanya nitrogen berlebih akan menyebabkan pertama yang paling riskan pada tanaman kubis ialah atau kol, yaitu akar gada. Akar gada penyebab utamanya bisa dari pemupukan yang berlebih. Apalagi kita lakukan pemupukan yang jaraknya dalam satu tanaman, jarak 2 dengkal tanaman, itu sangat berpengaruh terhadap perakaran tanaman kubis itu sendiri. Nah, berhati-hatilah pemakaian nitrogen atau yang sering kita gunakan ialah urea. Urea yang berlebih atau nitrogen yang berlebih mampu merusak dari tanaman kubis yang kita harapkan untuk dapat mencapai harga sesuai yang kita inginkan. Nah, untuk itu para petani pintar, hal tersebut pada tanaman kubis harus kita perhatikan agar kita berhati-hati di dalam pemberian nitrogen. Walaupun nitrogen di suatu sisi mampu menghijaukan lebih cepat tanaman, contohnya juga lagi tanaman cabai seperti ini, lebih cepat menghijaukan kalau nitrogen berlebih. Namun cabai ini juga membutuhkan P yang harus seimbang, di mana kebutuhan P ini adalah fase pembentukan buah dan perakarannya harus terjaga. Bagaimana nitrogen berlebih pada tanaman cabai? Kalau nitrogen berlebih pada tanaman cabai, yaitu nampak pada saat kita melihat kerontokan pada bunga cabai itu sendiri. Nah, itu sangat merugikan petani sehingga dapat menurunkan hasil dari yang kita harapkan atau petani harapkan. Untuk itu para petani pintar, perhatikan pemberian nitrogen, seimbangkan dengan P dan K, fosfor dan kalium, di mana pada saat fase vegetatif memang nitrogen dibutuhkan di dalam fase pertumbuhan. Namun pada fase ini bisa kita lihat kebutuhan P dan K juga sangat perlu.
Kenapa? Pada saat ini kebutuhan P yaitu dalam pembuahan itu sangat berpengaruh besar terhadap peningkatan produksi dari tanaman cabai kita. Apabila N nanti kita nitrogen yang kita berikan atau sejenis urea atau bisa dikatakan NPK-nya tidak seimbang, otomatis ya bisa kita lihat bahwasannya daunnya bisa hijau, kemudian bunganya bisa rontok. Itu salah satu kelebihan memasukkan nitrogen kepada tanaman yang belum saatnya kita berikan nitrogen yang terlalu tinggi. Nah, untuk itu mari kita lihat, kita kemarin sudah mereview tanaman cabai yang ini kita rimbunkan sejak dini, namun kita lihat buah yang dihasilkan dari kita merawat tanaman cabai kita ini. Nah, kita bisa lihat buah hijaunya lebih, ya kalau istilahnya kalau kita pengen tahu tanaman buah cabai itu padat berbobot, kita bisa menjentik ya. Menjentik itu bisa bunyi tak tak tak. Itu berarti buahnya sudah padat dan ketebalan kulit dari tanaman cabai ini bisa lebih tebal dibandingkan tanaman cabai yang kekurangan P. Nah, untuk itu bagaimana kita mempertahankan bunga-bunga yang ada di sini? Kita gunakan fungisida yang sudah teruji dan terpercaya. Pertama yaitu ada tebuconazole yaitu folikur. Kemudian kita bisa menggunakan Lunasmart untuk memperbanyak bunga di atas ya. Lunasmart itu bisa dicari ya di Shopee, di mana di kios pertanian. Ini kemarin kita masukkan uji coba ya. Uji coba kita bandingkan beberapa bedengan, kita kasih Lunasmart dengan dosis yang sudah ditentukan oleh di label dosis. Kemudian kita berikan dan petani menyemprot 2 kali aplikasi dalam periode penyemprotan. Kemudian dilakukan penyemprotan, ini nampak sekali buahnya sangat lebat, kemudian bunganya tahan. Nah, ini yang menjadi faktor keberhasilan petani dalam membudidayakan tanaman cabai. Nah, kita berbicara tanaman cabai ini tidak lepas dari harga. Harga pada saat sekarang ini alhamdulillah sudah berkisar 20.000 per 1 kilo, di mana 20.000 tersebut jikalau kita ini dalam satu hamparan ini kita berharap bisa dalam 1 kali panen, 1 minggu bisa 2 kali panen, yaitu kita anggap saja 500 kilo atau 1 ton dalam periode 3 kali panen atau 2 kali panen, yaitu sudah menghasilkan kisaran 20 juta ya, 20 juta. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan cabai ini bertahan sampai akhir. Nah, cabai ini juga cabai orang tua kita sendiri yang langsung kita sendiri yang merawat. Mudah-mudahan nanti para petani pintar silahkan komen ya, bagi yang ingin berdiskusi, yang ingin bertukar pendapat, dan mudah-mudahan yang semampunya kita akan berbagi ya, dan kita memberikan informasi ini gunanya ialah untuk kita semua, mudah-mudahan bermanfaat. Kita channel Lahan Pintar ini berkembang terus dan mudah-mudahan lebih baik lagi menampilkan konten dan video-video atau inspirasi dalam budidaya langsung dari lapangan. Kita bukan neko-neko, kita bukan sekedar bercerita, berretorika, namun kita langsung menerapkan apa yang sudah kita lakukan di lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.